Awal film kita melihat orang yang bernama Alex mendatangi temannya yang bernama Mauricio. Alex dan Mauricio merupakan pembunuh bayaran. Mauricio menanyakan ke Alex tentang misi yang dilakukannya kemarin, berjalan lancar atau tidak. Alex mengatakan bahwa seperti biasa berjalan baik. Mauricio lalu menawarkan ke Alex pekerjaan yang baru di El Pozo. Namun Alex mencoba menolaknya dan ingin pensiun dari pekerjaannya. Akan tetapi, So stop talking this retirement shit. Men like us don't retire. The room number again? 1106. It's on the key holder. Ah, yes. Thank you. singkat cerita, Alex lalu bertemu dengan kliennya. Tiba-tiba orang itu menelpon dan berbicara bahwa si Alex ini sangat cocok dalam pekerjaannya tersebut, yang dimana Alex disuruh untuk membunuh seseorang yang sudah ditargetkannya. Lalu Alex diberikan data-data tentang orang yang akan dia bunuh. You know why I'm here. Alex lalu mendatangi target pertamanya yang bernama Ellis Van Camp, kemudian meminta sebuah harddisk yang disembunyikan oleh targetnya tersebut. Namun tiba-tiba ketika orang itu ingin mengambil harddisk di berangkasnya, dia mencoba menyerang Alex. Lalu anak dari Ellis Van Camp ini tiba-tiba datang, kemudian mengatakan bahwa dia akan menginap di luar dan tidak mengetahui bahwa ayahnya sedang ingin dibunuh, kemudian pergi dari rumahnya. Just letting you know. Hey, Danny. Where is he? Besides stomping all over my crime scene, he's out there. Keesokan harinya, agen yang bernama Sarah mendatangi rumah korban yang dibunuh Alex, lalu bertemu dengan istri si Ellis Van Camp. Namun istrinya ini tidak ingin mengatakan apapun tentang kejadian ini ke agen Sarah. Akan tetapi detektif yang bernama Danny tiba-tiba datang, lalu menanyakan kejadian semalam yang menimpa suaminya. Istrinya mengira itu hanya perampokan biasa yang terjadi sekitar jam 9 malam. Please help me. Malam harinya, Alex lalu mendatangi target keduanya. Namun ketika Alex berada di dalam rumah tersebut dan masuk ke kamar targetnya itu yang bernama Beatrix, Alex melihat gambar seorang anak. Dan ternyata target kedua Alex merupakan anak di bawah umur. Alex lalu merenungkan niatnya dan tidak jadi membunuh anak tersebut. Perdón. Alex lalu menelpon kliennya dan ingin bertemu di pom bensin. Kliennya itu pun datang dan mencari Alex di kamar mandi. Tiba-tiba Alex datang lalu mendorong kliennya itu sampai terjatuh. Alex mengatakan jika kau ingin harddisk ini maka batalkan kontrakmu denganku. Lalu Alex memberitahukan bahwa dia tidak membunuh anak-anak. The girl stays alive. You're answerable to me, asshole. Honestly, how it works, if you want my opinion, is this the truth? Thank you, kind sir. Di bar itu ketika Alex sedang minum dan memikirkan rencana, Alex melihat di sampingnya ada gadis yang sedang diganggu oleh pria mabuk. Alex lalu mendatangi pria itu lalu menyuruhnya untuk pergi dan tidak mengganggu perempuan tersebut. Namun tiba-tiba pria itu marah ke Alex dan Please kemudian get the fuck out of here. setelah bermain kuda-kudaan bersama dengan perempuan yang ditemuinya di bar, Alex melihat di TV dan mendengar bahwa gadis yang ingin dia bunuh semalam sudah meninggal dengan luka tembak di kepalanya. Alex mengatakan ke perempuan itu bahwa kau harus bersembunyi, dan jika ada yang mencoba masuk ke kamarmu, jangan pernah kau bukakan. We never met. Do you understand? I understand. I have to go. Untungnya, Alex menyadari bahwa dia ingin dibunuh oleh seseorang. Ternyata orang yang ingin membunuh Alex adalah temannya sendiri yang bernama Mauricio. Alex lalu ditembaki oleh Mauricio di parkiran mobil tersebut. Alex berhasil menghindari tembakan itu dan bersembunyi di balik mobil. Akan tetapi, tiba-tiba perempuan itu datang. Hey, you forgot them. You forgot your Get pills. back! Get back! Alhasil, perempuan itu pun meninggal. Alex lalu bergegas untuk membalas Mauricio dan menyerang balik temannya tersebut.
Alex berhasil melumpuhkan Murcio dan menghajarnya sampai babak belur. Malamnya di tempat fitness yang dimana di tempat itu kliennya berada, sedang melakukan olahraga malam, tiba-tiba Alex datang ke tempat itu. Kliennya pun tidak menyadari bahwa orang yang datang dari depannya itu ternyata si Alex. Alex pun melihat isi harddisk yang diambil dari korban pertamanya. Ternyata isi harddisk itu adalah foto penculikan anak di bawah umur. Mereka dijual ke orang-orang kaya dan dijadikan budak seks mereka. Dan bukan hanya itu, Alex juga melihat rekaman video yang memperlihatkan anak itu diperkosa di sebuah kamar demi memuaskan nafsu orang tersebut. Looks like another 32 caliber. And I'm guessing it's also going to be jacketed with suppressor mines. You're too slow to make them pay. They're too rich. Singkat cerita, Alex lalu menelpon agen Sarah, lalu memberitahukan bahwa dia yang telah membunuh semua orang itu. Kemudian mengatakan ke agen Sarah bahwa orang yang bernama Davana Salmanan yang telah menyewanya. Agen Sarah pun bertanya ke Alex tentang gadis yang pernah ingin Alex bunuh. Akan tetapi, Alex mengatakan bahwa bukan dia yang membunuhnya dan akan membalaskan kematian gadis tersebut. He's downstairs in the park. He's fucking with us. He's just telling us we're way too slow. We've been getting pushed back on the trafficking every step of the way. No, I think he's taking out the traffickers that we couldn't. Agen Sarah pun membahas tentang orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan yang dilakukan Alex. Ternyata orang yang bernama Randy juga terlibat dalam hal penculikan anak tersebut. Yang dimana Randy ini adalah anak dari Davana Salmanan. Agen Sarah mengatakan bahwa target yang akan dibunuh Alex selanjutnya adalah Randy. Ternyata Alex sudah berada di dalam kamar Randy. Agen Sarah pun bergegas memasuki kamar Randy. Akan tetapi Alex lebih dulu di dalam. Lalu melihat Randy yang sudah mabuk dan tertidur dan kemudian... Agen Sarah terlambat dan gagal menghentikan Alex. Randy berhasil dibunuh. Agen Sarah bersama rekannya mengejar Alex. Ternyata Alex datang dari belakang, lalu menodongkan pistol ke arah Agen Sarah, lalu menyuruhnya untuk menjatuhkan pistolnya. Alex mengatakan bahwa orang itu pantas mendapatkannya. Alex memberitahukan ke agen Sarah tentang yang dilakukan orang-orang itu pada anak-anak di bawah umur. Tiba-tiba salah satu rekannya, si agen Sarah, ingin menembaki Alex, namun dihentikan oleh agen Sarah. Agen Sarah mencoba membujuk Alex dan berbicara. Akan tetapi Alex mengatakan itu sudah terlambat, lalu pergi dari tempat itu. Setelah gagal menangkap Alex, agen Sarah dipanggil oleh atasannya. Agen Sarah mengatakan dia telah mendahului kita, dan mungkin sudah di kapal sebelum pesta dimulai. Atasannya pun bertanya tentang si Alex ini. Agen Sarah mengatakan dia adalah orang Amerika, dan seorang kontraktor, tetapi bukan pembunuh sewaan biasa. Alex pun terkena luka tembak yang sangat parah, lalu mengobatinya dengan menyiramkan alkohol ke lukanya tersebut, sambil menahan kesakitan. Keesokan harinya, salah satu agen menemukan data pribadi tentang Alex, yang dimana dulunya Alex merupakan pencuri dan sering membunuh orang, dan mempunyai saudara laki-laki yang masih hidup dan tinggal di kota tersebut. Namun saudaranya Alex tinggal di rumah sakit karena umurnya yang sudah tua. Ternyata dulunya Alex tinggal di kota itu dan mempunyai toko roti. Agen Sarah dan rekannya berniat untuk mengecat tempat itu. Di sisi lain, tempat berada target selanjutnya Alex yang bernama Davana Salmanan dijaga oleh polisi. Hampir di seluruh gedung itu diisi polisi dan dijaga dengan ketat, mulai dari basement sampai pintu masuknya.
Akan tetapi Alex berhasil masuk ke gedung itu dan menculik salah satu polisi yang ada di sana dan menjadikannya sebagai umpan untuk memancing polisi lainnya. Put him down. Now. Tiba-tiba salah satu polisi yang ada di sana menembaki Alex. Alex pun berhasil menghindari tembakan polisi tersebut, lalu menembaki balik orang-orang yang ada di sana. Alex lalu menembaki lampu untuk membuat tempat itu menjadi gelap, agar si Alex ini berhasil kabur dari polisi. Akan tetapi polisi itu mengejar Alex dan mencarinya di atap gedung. Namun Alex berhasil kabur dan langsung menuju ke tempat Davana Salmanan. Ketika Alex mengarahkan pistolnya ke Davana Salmanan dan ingin membunuhnya, tiba-tiba pistol yang Alex pakai pelurunya habis. Alhasil Davana Salmanan gagal dia bunuh, dan Alex pun berhasil ditangkap. FBI agent Vincent Sarah. No one else. Setelah kejadian itu dan Alex sudah diinterogasi, tiba-tiba Alex dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka yang sangat serius. Agen Sarah yang melihat Alex yang sudah dipenuhi luka di wajahnya sangat marah ke polisi yang bernama Denny, lalu mengatakan bahwa kau sangat suka digaji oleh Davana Salmanan. Polisi itu pun marah dan berkelahi dengan Agen Sarah, namun dipisahkan oleh orang-orang yang ada di sana. Well. The FBI. Lanjut cerita, di dalam rumah sakit itu, Alex memberitahukan ke Agen Sarah bahwa Alex ingin membunuh Davana Salmanan untuk menyelesaikan semua masalahnya. Lalu Alex mengatakan bahwa Davana Salmanan yang telah menyuruhnya untuk membunuh dua orang itu. Namun Alex tidak ingin membunuh anak-anak di bawah umur dan ingin membatalkan kontraknya, dan siap bersaksi untuk kejahatan yang dilakukan Davana Salmanan. Alex juga memberitahukan bahwa dia mempunyai bukti rekaman yang disimpan di hard disk. Namun Alex lupa di mana dia menyimpannya. Lalu Agen Sarah mendatangi atasannya, kemudian memberitahukan bahwa putra Davana Salmanan yang dibunuh oleh Alex di atas kapal telah memperkosa anak-anak di bawah umur. Lalu Davana Salmanan yang telah menyewa Alex untuk membunuh. Namun atasan Agen Sarah ini ingin bukti bahwa Davana Salmanan ini bersalah. Agen Sarah lalu mengatakan ada rekaman yang disimpan di hard disk, namun belum didapatkannya. Well, you bring me the audio. If it's solid, I'll make the case. Thank you, sir. Di sisi lain, Davana Salmanan bertemu dengan dokter yang selalu memeriksanya ketika sakit. Tiba-tiba Davana Salmanan memberikan sebuah suntik ke dokter itu, lalu menyuruhnya untuk membunuh si Alex di rumah sakit dengan menyuntikkan racun ke dalam tubuh Alex. Dokter yang ingin membunuh Alex pun datang ke rumah sakit, lalu menyuntikkan racun yang diberikan oleh Davana Salmanan. Tiba-tiba Alex sadar dan langsung memegang dokter tersebut dan membunuhnya. Alcohol swab. Alex pun keluar dari rumah sakit itu sambil membawa dokter yang telah dia bunuh untuk dijadikan bukti bahwa dia ingin dibunuh di rumah sakit tersebut. Lalu menaiki mobil Agen Sarah. Alex mengatakan bahwa mereka mengirim orang untuk membunuhku. Agen Sarah pun menyuruh Alex untuk tetap tenang. Tiba-tiba Alex mengeja sesuatu, yaitu Barry, yang dimana di tulisan Barry ini hard disk itu disimpan oleh Alex. Alex! Beberapa hari setelah kematian Alex dan kasus itu ingin ditutup, tiba-tiba Agen Sarah melihat foto tulisan Barry yang terdapat di rumah yang ditempati Alex bersembunyi. Dan sebelum Alex menyerahkan dirinya untuk ditembaki, dia menyebut nama Barry. Setelah mendapatkan isi rekaman itu, Agen Sarah lalu memperlihatkannya ke atasannya. Namun atasannya ini ingin menutupi kasus ini dan mengatakan bukti ini tidak cukup dan Alex sudah mati. Agen Sarah pun tidak mempedulikan perkataan atasannya itu, kemudian pergi dari